SMA hingga masa perkuliahan, Areta aktif berorganisasi dan terlibat dalam berbagai kegiatan kampus, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Bagi Areta, setiap proses adalah ruang untuk belajar dan bertumbuh. Perjalanannya di dunia fashion membawanya meraih berbagai banyak prestasi, di antaranya sebagai RU4 Putri Kampus Indonesia tahun 2026, Putri Kampus Indonesia Intelligentsia tahun 2026, Putri Kampus Kalimantan Selatan tahun 2026, Putri Lambung Mangkurat tahun 2025, serta Miss Teenager Indonesia Intelligentsia tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Gina Amelia di acara PDKT Pas Dengar Kita Tahu. Hari ini pastinya PDKT bakalan nemenin penonton semuanya dalam obrolan yang seru, yang santai tapi tetap insightful nih. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan antara brain, beauty, and behavior ini teman-teman dalam bentuk pribadi seorang perempuan yang percaya diri dan berkualitas tentunya. Dan hari ini kita tidak akan sendirian ya, karena sudah ada narasumber yang akan berbagi wawasan dan pengalaman seputar topik pada hari ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Kakak Areta Kristiani. Oke, halo Kakak, gimana kabarnya hari ini nih? Baik banget. Alhamdulillah ya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke acara podcastnya, boleh Kakak perkenalkan diri dulu? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Areta Kristiani. Aku merupakan seorang mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Mungkin sedikit cerita tentang pengalaman Boleh aku nih, ya. apa? Aku merupakan seorang yang penyuka seni. Terus sekarang mengembangkan diri, mengembangkan bakat hingga aku dapat kesempatan buat jadi Putri Lambung Mangkurat. Wow. Lalu nggak lama dari aku berkesempatan menjadi Putri Lambung Mangkurat, aku berkesempatan juga menjadi Putri Kampus Kalimantan Selatan. Terus kita berangkat lomba ke Putri Kampus Indonesia. Dan puji Tuhannya pulang membawa runner-up 4. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, narasumber kita hari ini yaitu Putri Kampus di Indonesia, teman-teman. Salah satunya di Kalimantan Selatan, tepatnya di Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2025. Nah, oke. Jadi, sebelum kita masuk ke podcast acara hari ini nih, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung produksi pada konten ini, yaitu The Daily Cute nih Kak. Jadi sponsor pada hari ini didukung oleh The Daily Cute. Bisa kita lihat ya di meja podcast hari ini banyak banget nih kue-kue yang sangat menarik dan lucu. Oke, Kakak mau cobain yang mana nih? Kayaknya aku mau nyobain yang ini nih. Ini kayak cantik banget. Iya, lucu-lucu gitu. Boleh? Lucu banget. Boleh ya? Boleh. Itu ada sendoknya. Oh iya. Nah, mau yang ini deh. Terima kasih. Iya. Ini boleh aku makan? Boleh. Sambil di-review aja nanti. Aku suka banget yang manis-manis. Ya cocok banget ya teman-teman buat pencinta manis nih. Enak-enak. Ini tadi dari mana? Dari The Daily Cute nih Kak. Enak nih. Harus dicoba nih kayaknya. Dia tuh manisnya bukan kayak giung gitu, tau gak sih? Pas banget manisnya. Pas banget kan manisnya. Kalau mau minum bisa, boleh. Terima kasih. Gak susah. Oke teman-teman, nah selain tampilannya yang sangat menarik ya kan Kak, ini cocok banget untuk kalian berbagi momen. Nih produk dari The Daily Cute ini juga memiliki harga yang sangat terjangkau ya. Untuk browniesnya dimulai dari harga 3.000-an saja. Lalu ada juga nih tersedia hampers ya,
Ini dimulai dari 20 ribuan saja nih Kak. Lucu banget loh teman-teman hampersnya, bisa banget buat kalian bagiin ke teman-teman di momen-momen yang tertentu. Nah, brownies ini juga menu terbaru nih Kak dari The Daily Cute ya teman-teman. Jadi ditunggu ya, nanti produknya akan launching. Nah, bagi yang sedang merencanakan perencanaan perayaan ulang tahun, juga tersedia kue ulang tahun dengan harga mulai dari 27 ribuan saja nih. Nah, untuk pemesanannya kalian dapat menghubungi DM Instagram di daily_cute_day_cute ya teman-teman. Nah, sekali lagi terima kasih kepada The Daily Cute. Selanjutnya, mari kita mulai aja nih Kak, sambung ke podcast utama tadi. Ini bisa taruh dulu di sini. Oke, boleh. Nah, oke. Baik, kita langsung saja ya ke pertanyaan utama nih Kak. Menurut kakak, apa sih definisi sebenarnya dari konsep 3B ini? Brain, Beauty, and Behavior ini. Oke, menurut aku ya, Brain, Beauty, Behavior itu merupakan 3 kesatuan utuh. Dia tuh nggak bisa dipisahkan. Mereka semua tuh harus berjalan beriringan. Karena aku merasakan dampak Brain, Beauty, Behavior itu tuh di dalam kehidupan nyata aku. Sebenarnya kan kita tahu Brain, Beauty, Behavior itu tuh hanya ada di panggung seorang beauty pageant kan. Pasti kalian semua juga tahu Putri Indonesia, Miss Indonesia dan teman-temannya itu kan. Cuman yang sebenarnya harus kita terapkan itu dalam kehidupan kita nyata, bukan hanya sekedar di depan kamera. Berarti ini definisi yang sangat dalam ya. Betul sekali. Sebenarnya kalau kita jelaskan lebih panjang lagi, kesinambungannya antara kepintaran, kecantikan, dan juga ketulusan hati itu panjang sekali. Tapi kalau menurut aku pribadi, Brain, Beauty, dan Behavior itu merupakan kesatuan utuh yang harus kita bawa terus di dalam kehidupan kita, seperti itu. Oke, lalu bagaimana nih Kak cara mematahkan stigma? Karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa perempuan yang pintar itu tidak perlu merawat penampilannya, lalu sebaliknya perempuan yang cantik dianggap kurang cerdas nih. Kalau menurut aku pribadi, satu-satunya cara untuk mematahkan stigma itu dengan cara membuktikannya kepada orang lain. Tapi nggak dengan cara kita banyak ngomong, tidak dengan kita ribut dengan orang yang berpikiran seperti itu, tapi kita menunjukkan bukti nyatanya nih, biar orang yang ngerasa sendiri nih, orang ini kok ternyata auranya positif sekali, seperti itu. Jadi kita lebih baik tutup telinga saja deh buat orang-orang yang seperti itu. Kita harus lebih bisa menunjukkan aja, kita menunjukkan kalau diri kita ini sebenarnya tidak seperti yang mereka pikirkan. Oke, berarti cara mematahkan stigma ini adalah dengan cara membuktikan bukti nyata gitu teman-temannya. Nah, lalu apa tantangan terbesar yang dihadapi sebagian perempuan pada zaman sekarang dalam menerapkan konsep 3B ini nih dalam kehidupan sehari-hari nih Kak? Kalau menurut aku ya, dilihat dari teman-teman yang ada di media sosial, mungkin sekarang tuh tekanan yang kita hadapi ini adalah ekspektasi dari orang-orang, kan? Ekspektasi dari orang-orang, ekspektasi dari sosial media. Kayaknya itu sih yang bikin kita mungkin terpressure ya, orang berekspektasi tinggi terhadap kita. Lalu bagaimana nih cara meningkatkan wawasan dan pengetahuan secara konsisten meskipun sibuk dengan berbagai aktivitas sekolah atau dan lain sebagainya gitu Kak? Untuk konsisten itu sendiri kayaknya kita harus menekuni ya. Kalau kita mau konsisten kan paling nggak kita harus mencintai kan kegiatan kita itu. Abis itu kita juga harus membiasakan dengan kesibukan kita. Pokoknya kalau kita sudah turun ke dalam satu kegiatan, kita harus totalitas gitu. Jadi itu kan pilihan hidup kita ya. Kita memilih untuk aktif bersekolah, tapi di luar juga kita harus aktif. Jadi kayaknya kita harus mencintai kegiatan tersebut dengan sepenuh hati, sehingga kita bisa konsisten dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan menyimbangi juga nih ya kan Kak. Kayak teman-teman begitu ya. Lalu bagaimana perilaku yang baik untuk bisa menjadi modal penting dalam membangun hubungan dengan orang lain dan jaringan sosial? Perilaku yang penting buat berhubungan dengan baik dengan orang itu dengan cara memberikan
em, apa ya bahasanya tuh kayak kita harus memberikan kesan yang baik. Nah, yang pertama itu setiap kita bertemu pertama kali sama orang, kalau bisa kita meninggalkan kesan yang baik sih sama orang itu, sehingga orang itu bisa lebih tertarik untuk berbicara dengan kita. Mungkin nanti di semakin beriring berjalannya waktu, nanti orang tersebut mempercayakan kita. Jadi sebenarnya yang paling penting itu ketika kita mau membangun jejaring sosial itu, kita harus memberikan kesan yang baik. Ya, berarti membangun kesan yang baik itu sangat penting ya teman-teman. Itu bisa menjadi untuk membangun nih hubungan kalian dengan orang lain dan jaringan sosial ya. Lalu apakah kecantikan ini mempengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan? Kecantikan itu Mempengaruhi dari apa? tidak, kalau menurut aku sebenarnya tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh genetik dan juga lingkungan. Bisa dikembangkan juga kan Kak? Bisa dikembangkan juga. Memang ada orang yang terlahir cantik. Cuman di dalam 3B itu, beauty itu bukan hanya sekedar cantik. Cantik itu bukan tentang paras. Ya, tapi tetapi dari tentang diri kita juga. bisa menghargai diri kita, tentang kita bisa merawat diri kita. Jadi tidak selamanya beauty itu genetik. Dengan kita bisa merawat diri kita, pasti kan ada improve, ada sesuatu yang baik terus ada keluar terus dari dalam diri kita, seperti itu. Jadi kalau untuk faktor lingkungan ya, beauty itu mungkin bisa terpengaruh juga kalau kita berteman dengan lingkungan yang mohon maaf nih, kurang baik pergaulannya. Ya, kita bakal terpengaruh nih mengikuti pergaulan buruk tersebut. Lalu bagaimana cara agar tidak terjebak pada standar kecantikan media sosial yang seringkali tidak realistis? Agak sulit ya kalau itu ya, karena kebanyakan orang pengen banget nih ngikutin standar orang lain. Apalagi kan yang tadi aku bilang, ekspektasi orang-orang kan sangat tinggi terhadap kita ya kan. Itu lebih ke kita harus punya pegangan diri kita harus yakin sama diri kita. Lebih ke apa ya, membahasakannya tuh kayak kita harus berpegang pada prinsip hidup kita. Kalau kita tuh nggak mudah buat terbawa arus, terbawa suasana, terbawa FOMO-FOMOan kan bisa kita bilang. Karena yang ada di media sosial itu tuh tidak selamanya original. Pasti semua itu ada settingan. Itu bukan berarti editan dari aplikasi. Dengan kita settingan kamera aja itu sudah termasuk dari bagian editing kan. Jadi kayak menurut aku kita harus punya prinsip kalau kita ya kita, mereka ya mereka. Ya, yang penting itu percaya diri kan Kak. Karena tiap perempuan itu punya porsi cantiknya mereka masing-masing. Karena kita itu punya karakter diri kita sendiri ya. Oke. Lalu bagaimana nih kondisi mental atau brain yang mempengaruhi kepercayaan diri kita dan perilaku seseorang? Kondisi mental kita ya, yang akan mengganggu kepercayaan diri. Iya. Itu tidak jauh juga dari yang ekspektasi orang-orang tadi tuh. Pasti kan orang kan terpressure, berpikiran kayak aduh gimana ini, orang ini nggak suka sama aku, aduh gimana ini Instagram aku kok tidak seramai Instagram dia. Nah, kita kembali lagi, kita punya prinsip. Jika prinsip itu kita kuatkan, kita yakin kalau diri kita itu seperti yang kamu bilang tadi, orang cantik itu punya porsinya masing-masing. Cantiknya aku, cantiknya dia, cantiknya semua perempuan Indonesia itu tuh berbeda. Tidak ada standar kecantikan yang mengatur gitu. Jadi menurut aku kita tutup telinga aja deh dari omongan-omongan orang. Kita yakin kalau diri kita tuh cantik. Iya, diri kita itu pasti sudah diciptakan nih sesempurna mungkin. Gitu. Jadi jangan sampai merasa kurang dengan diri kita sendiri ya teman-teman. Karena percaya diri itu sangat penting ya. Lalu apa yang terjadi nih jika salah satu dari brain, beauty, and behavior ini terlalu dominan atau malah terabaikan? Yang pastinya tidak akan berjalan sebaik itu dan juga tidak akan tersampaikan niat baiknya itu. Karena kalau misalnya hanya cantik dan pintar tapi tidak dilandasi oleh ketulusan hati kan nanti bisa sombong seperti itu. Jadi kayak kita tuh harus
hidup berseimbang antara brain, beauty, behavior itu harus berjalan bersama. Jadi jangan sampai ada yang dominan atau malah ada yang kurang, jangan. Jadi harus hidup berdampingan mereka itu. Tapi kadang ada juga nih yang punya teman di satu lingkungan itu yang mempengaruhi dia dengan buruk, lalu dia ngikutin pergaulan itu. Gimana caranya keluar dari pergaulan buruk ini nih Kak? Cara keluar dari pergaulan buruk. Kita tadi ada ngebahas prinsip hidup. Iya, prinsip. Kalau memang kamu suka berteman sama dia, boleh saja, kita tidak melarang pertemanan kita dengan siapapun itu. Cuma kalau bisa prinsip hidup kita itu tetap kita pegang, walaupun kita berteman sama siapapun itu, seburuk apapun mereka, kita jangan terbawa oleh orang lain. Pengaruh buruk itu jangan mudah terpengaruh sih. Nggak apa-apa temenan sama siapa aja boleh, asal yang penting kita teguh sama diri kita sendiri yang ya, negatifnya disingkirkan ambil aja, yang positifnya aja. aja. Lalu bagaimana cara agar kita tidak mudah terbawa arus atau meniru orang lain secara buta-buta nih? Tidak terbawa arus dan tidak secara buta-buta tadi. Ya kembali lagi kita harus memegang prinsip itu tadi. Kita yakin kan kita itu berbeda, semua manusia itu berbeda, semua wanita itu cantik. Jadi jangan merasa aku harus sama nih sama ini, aku harus mirip nih sama ini, atau enggak kayaknya aku cocok deh sama ini. Kayak nggak usah deh, mending apa adanya diri kita saja, seperti itu. Kadang ada juga nih Kak yang sangat amat tidak percaya dengan diri mereka sendiri. Itu gimana cara menghadapinya ya jika emang benar-benar nggak punya prinsip nih bahwa dia tuh cantik? Ada gitu Kak? Ada yang sih, orang kayak gitu emang yang insecure banget kan. Mungkin beberapa teman di luar sana sekarang masih ada ya yang insecure banget, merasa diri aku nggak ada apa-apanya, merasa diri aku nggak pantas buat berada di lingkungan. Coba kenali diri kamu dulu. Aku yakin kalau semua dari kita, mau cewek mau cowok, itu tuh punya sesuatu yang ada di dalam diri kamu yang sebenarnya bisa berdampak positif buat orang lain. Coba hargai diri kamu dulu, dengarkan dulu diri kamu. Kalau misalnya kamu sudah mengerti diri kamu seperti apa, mungkin kamu bisa pelan-pelan menyampaikan ke halayak luar, seperti itu. Harus menampilkan diri kita sendiri ya, biar orang tahu juga karakter kita tuh gimana nih sama diri kita sendiri. Sebelum orang lain mengerti diri kita harus ngerti juga. Oke, teman-teman. Nah, terakhir nih Kak, apa satu hal yang kecil yang bisa kita lakukan mulai besok untuk meningkatkan kualitas diri kita? Satu hal kecil itu konsisten. Kalau misalnya kita nggak konsisten dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kita tidak konsisten membiasakan diri kita untuk hidup bersama dengan 3B, kayaknya kita nggak bisa melangkah ke hari-hari selanjutnya. Karena menurut aku yang paling sulit itu memang konsistensi. Iya. Nah lalu nih misalnya ada orang yang sangat peduli dengan kecantikannya, terus dia nggak peduli nih sama kecerdasannya atau perilaku dia, dan jadi terabaikan nih Kak. Itu gimana ya cara mengatasinya agar bisa seimbang? Cara mengatasinya kalau misalnya kita terlalu merasa terlalu mementingkan kecantikan saja ya. Aku juga kurang tahu ya kalau misalnya cara kayak gitu. Cuman kalau menurut pendapat aku dan aku menyampaikan juga kepada teman-teman semuanya, kecantikan itu tuh pasti akan ada habisnya. Cantik, kalau seseorang cantik saja pasti kelihatannya bosan kan. Nah, kita harus mengimbangi semua itu dengan kepintaran dan juga ketulusan hati. Jadi yang keluar tuh bukan cantik dari paras, tapi dari hati. Inner beauty-nya tuh keluar. Jadi orang-orang merasakan aura positifnya, seperti itu. Oke, jadi menyimbangkan antara 3B tadi, brain, beauty, and behavior ini sangat penting ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi pembahasan hari ini sangat amat dalam ya dan sangat menarik ya. Jadi kita akan lebih paham bahwa menjadi perempuan itu yang berkualitas bukan hanya dari sisi saja, tapi dari keseimbangan antara cara berpikir
dan berpenampilan bahkan berperilaku ya teman-teman. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini jadi pengingat dan juga motivasi untuk kita semua ya para teman-teman, agar terus berkembang menjadi perempuan yang lebih percaya diri dan punya karakter yang baik teman-teman. Nah, di sini aku Gina Amelia dan ada Kakak Arenta. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.